sudah disampaikan secara teks ya di organ masing-masing ketika belajar tentang sistem robotika maupun sistem reproduksi maskulina. Nah, ini agak kita tarik ke atas ke rootnya, akarnya dari arteri abdominalis ya kan, aorta itu dia berlanjut di torak menjadi aorta thoracica, kemudian menembus diafragma, dia menjadi arteri abdominalis. Nah, arteri abdominalis yang paling ujung bawah dia masuk ke rongga pelvis ini ya. Awalnya dia bercabang menjadi dua, arteri iliaca communis dextra dan sinistra. Nah, ini kita pelajari satu sisi ya, arteri iliaca communis. Dari arteri iliaca communis nanti dia akan bercabang menjadi arteri iliaca interna yang masuk dan memvaskularisasi organ dalam pelvis, dan arteri iliaca eksterna yang memvaskularisasi bagian luar dari dinding perut ya, arteri epigastrika inferior, dan juga memvaskularisasi dia nanti akan berlanjut menjadi arteri femoralis yang kemarin dipelajari di blok 1-2, blok sistem integumen muskuloskeletal. Nah, ini kita akan fokus ke cabang-cabang dari arteri iliaca yang interna. Arteri iliaca interna ini akan bercabang dua divisi ya. Yang pertama adalah divisi anterior, ini ya, di bagian anteriornya. Kemudian ada divisi yang posterior. Nah, ini yang posterior. Masing-masing divisi ini akan mempercabangkan dan memberikan perdarahan ke organ-organ yang ada di lokasi tersebut. Nah, ini contohnya, ini yang posterior ya. Jadi yang posterior itu ada sacralis lateralis. Nah, ini masuk ke diafragma pelvis. Kemudian ada arteri iliolumbaris yang dia arahnya ke arah ileum. Nah, namanya ileolumbaris, ke arah ileum atau usus halus. Kemudian ada arteri glutea superior dan inferior ya, ini sesuai namanya, dia akan memvaskularisasi musculus gluteus. Nah, tapi ini kan kemarin sudah dipelajari saat blok semester 1 ya. Jadi kita ini ke arah cabang-cabang dari divisi anterior terutama. Cabang divisi anterior yang paling depan ini mengarah ke umbilikus. Dia akan menjadi arteri umbilicalis atau chorda umbilicalis. Saat fetus dia berupa pembuluh darah yang besar karena ini merupakan arteri yang menghubungkan dengan plasenta. Tapi setelah lahir kan plasentanya diputus ya, jadi arteri ini sudah tidak menjadi arteri lagi, tapi tinggal sisanya menjadi ligamentum umbilicale mediale. Nah, ini ceritanya seperti itu. Atau kalau sisanya disebut juga dengan urakus. Nah, urakus itu yang ada di atasnya dari vesika urinaria kemarin. Itu adalah sisa dari arteri umbilicalis. Kemudian cabang lain dari divisi anterior arteri iliaca yang interna ini adalah yang ke arah vesikalis superior ya, ke arah vesika urinaria. Ini ada 1, 2, 3, 4, jumlahnya macam-macam ya, tiap orang bervariasi. Tapi semua yang mengarah ke dinding vesikalis superior bagian atas ini disebut dengan arteri vesikalis superior. Nah, itu cabang divisi anterior baru 1, 2 ya. Kemudian ada lagi dipercabangkan di sini yang menembus masuk ke
juga cabang divisi anterior. Selanjutnya ada lagi cabang yang mengarah ke belakang, tapi ini masih divisi anterior ya. Ini ada arteri pudenda interna. Arteri pudenda interna. Ya, arteri pudenda interna. Nah, selain arteri pudenda interna, ada cabang yang mengarah ke rektum. Ini rektum ya, ini dipotong rektumnya. Ini kan kalau ada rektum sampai ke atas. Ini adalah arteri rectalis media. Nah, selain itu di depannya lagi ada arteri versicalis inferior. Loh, kok inferior? Tadi yang superior di sini. Nah, ini yang inferior, dia berjalan sampai ke belakang bawah dari vesika urinaria, maka namanya arteri versicalis inferior, di mana salah satu cabangnya itu sampai ke kelenjar prostat, namanya ramus prostaticus arteri versicalis inferior. Jadi yang memvaskularisasi prostat salah satunya adalah ini ramus prostaticus, cabang dari arteri versicalis inferior. Arteri versicalis inferior ini ya, arteri versicalis inferior cabang dari apa? Cabang dari arteri pudenda interna. Arteri pudenda interna cabang dari apa? Cabang dari divisi anterior arteri iliaca interna. Arteri iliaca interna divisi anterior cabang dari arteri iliaca interna yang utama, dan arteri iliaca interna yang utama cabang dari arteri iliaca communis. Nah, nanti soalnya begitu ya. Itu cabang yang anterior ya. Kemudian kalau cabang yang posterior ini lebih ke otot ya, musculus gluteus superior dan inferior, itu divaskularisasi oleh arteri glutealis superior dan arteri glutealis inferior. Itu cabang dari divisi posterior bersama-sama dengan arteri sacralis lateralis yang ke arah diafragma pelvis dan arteri iliolombalis yang ke arah ileum. Jadi dua ini adalah divisi anterior. Kemudian dua yang belakang ini ya, 1, 2, 3 ini adalah yang divisi posterior. Kemudian yang depan sendiri ini yang iliaca eksternal yang memvaskularisasi daerah dinding abdomen dan pangkal paha di otot ekstremitas inferior. Nah, kemudian ini ada saraf ya, ini saraf yang besar. Nah, saraf ini keluar dari foramen sacralia anteriora, ini nanti akan membentuk nervus ischiadicus. Nah, nervus ischiadicus itu nervus utama yang ada di ekstremitas, tapi dia juga lewat di panggul. Nah, ini kan ada benda mencolok besar, ini apa sih? Nah, itu dia nanti akan menyatu menjadi nervus ischiadicus. Kemudian ini yang dibintangi, ini nanti adalah arteri ductus deferens ya dek ya. Dia cabangnya nanti kan pas deferens kan berjalan dari sini, nah melengkung gini. Nah, arterinya ini akan menuju ke arteri ductus deferens. Nah, itu ya, kita ulangi lagi deh. Nah, ini tadi ya, dari aorta ke arteri toraksika, masuk diafragma ke arteri abdominalis, dari arteri abdominalis kemudian dia akan bercabang dua kanan kiri menjadi arteri iliaca communis, ya kan? Arteri iliaca communis itu yang besar. Kemudian dia menjadi dua, yang satu keluar itu eksterna, arteri iliaca eksterna, dan arteri iliaca interna yang ke arah dalam. Yang eksterna lupakan aja lah, karena ini kan dinding abdomen kemarin udah ya. Kemudian kita yang ke iliaca interna. Iliaca interna dibagi menjadi dua divisi, divisi anterior dan divisi yang posterior. Yang posterior ini kebanyakan ke arah musculus gluteus, kemudian sacralis lateralis itu ke diafragma pelvis, dan ini yang ke arah ileolumbar gitu ya. Nah, kemudian kalau yang utama
vesicula spinalis dan sebagainya, itu adalah cabang dari divisi anterior arteri iliaca interna. Nah, cabangnya apa saja? Yang ke depan ke arah umbilikus ada arteri umbilicalis. Arteri umbilicalis nanti menutup saat sudah lahir menjadi sisanya ligamentum umbilical mediale atau urachus tadi ya. Kemudian cabang yang ke arah bawah ini memvaskularisasi bagian atas dari vesika urinaria, namanya arteri vesikalis superior. Nah, arteri vesikalis superior ya. Mana tadi? Ya, ini ya, arteri vesikalis superior. Kemudian kalau yang superior itu cabang dari divisi anterior dari arteri iliaca interna. Kalau yang arteri vesikalis inferior itu dia cabang divisi anterior juga, tapi nggak langsung ke sini ya. Dia itu cabang dari arteri pudenda interna. Jadi pudenda interna dulu, baru dia nyambung salah satunya vesikalis inferior. Cabang lainnya adalah arteri rectalis media. Kemudian ada cabang utama yang paling besar dari arteri pudenda interna itu arteri obturatoria. Arteri obturatoria cabang dari arteri pudenda interna itu. Nah, itu yang utama dihafalkan yang tengah itu. Ini kalau dipisah ya Dek ya. Cabang-cabang yang divisi anterior ada di sebelah sini. Cabang-cabang yang divisi posterior, nah posterior ada di sebelah kanan ini. Kemudian kalau yang bawah ini ya, yang bawah ada cabang-cabang lagi dari arteri vesikalis inferior itu ada arteri ductus deferens, ada arteri rectalis media, ada ramus prostatik dari arteri vesikalis yang inferior. Nah, seperti itu. Ini tadi apa? Arteri obturatoria. Nanti lama-lama hafal sendiri. Lama-lama. Kapan ya lamanya? Ini rangkumannya ya. Jadi tadi kan sudah memahami. Oh, arteri dari atas, arteri iliaca communis. Nah, makanya ini kalau ditunjuk arteri iliaca interna, cabang dari apa? Cabang itu lihat originnya, asalnya. Oh, dia darahnya berasal dari arteri iliaca communis. Nah, banyak ini kalau adik-adik sudah memahami gambar yang tadi, gampang membayangkan di kepala ya. Tapi kalau belum tahu arteri umbilicalis sing koyo nopo, sing piye, arteri obturatoria itu yang gimana, tak nyambung gitu ya. Nah, itu susah itu. Tapi kalau sudah punya gambaran yang gambar ini, adik-adik bisa membayangkan gitu ya. Nah, arteri iliaca interna asalnya dari arteri iliaca communis gitu ya. Dia jalannya dari mana? Melewati bagian medial dari rongga pelvis turun ke rongga pelvis. Seringnya terbagi menjadi divisi anterior dan posterior gitu ya. Terus distribusinya kemana arteri iliaca interna ini? Distribusinya terutama memberi vaskularisasi organ dalam pelvis. Ada juga yang ke arah gluteal muscle dan perineum ya, sebagian ke sana, yaitu yang divisi posteriornya. Kalau yang gluteal pelvis, nah itu kan dia tadi terbagi menjadi dua divisi. Anterior itu arterinya apa saja? Umbilicalis, nah tadi yang di depan tadi, sama vesikalis superior. Kemudian ada arteri yang ke ductus deferens, obturator, vesikalis inferior. Kemudian ada rectalis media dan pudenda interna, ini semua yang divisi anterior. Yang posterior ada iliolumbar, sacralis lateralis, dan satu lagi ada cabang testicularis ya yang di bintang-bintang tadi. Nah, kemudian ini origin itu maksudnya gini. Divisi posterior itu mendapatkan darah dari arteri iliaca interna. Divisi posterior mendapatkan darah, ini divisi posterior ya, mendapatkan darah dari arteri iliaca interna karena aliran arteri kan dari proksimal ke distal gitu ya.
Kemudian arteri iliaka komunis mendapat aliran darah dari arteri iliaka eksterna dan interna. Nah, maksudnya seperti itu. Nanti bisa dilihat, misalnya yang ditunjukkan, misalnya ditunjukkan organnya ya Dek ya. Kalau nyari pembuluh darahnya kan susah. Nah, kalau ditunjuk organnya, misalnya urinary bladder atau vesika urinaria atau ditunjuk ductus deferensnya, organ yang ditunjuk mendapat vaskularisasi dari arteri titik-titik. Nah, Adik bisa menjawab kalau vesika urinaria kan bisa dijawab arteri umbilikalis ada cabangnya sebagian. Kemudian terutama ini arteri vesikalis superior dan arteri vesikalis yang inferior, gitu ya. Bisa dijawab begitu, yang semuanya ada urinary bladder, urinary bladder, urinary bladder. Kalau bisa jawab 3 ya syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau ingatnya 1 ya dijawab 1, 2 ya 2. Nah, kemudian jawaban A tersebut, nah misalnya jawabannya dari tulisnya arteri vesikalis superior. Cabang dari arteri apa? Nah, dia bisa jawab, oh arteri vesikalis superior itu kan cabang yang depan tadi dari divisi anterior arteri iliaka interna. Contohnya seperti itu. Nah, ini ya satu-satu kita lihat deh. Yang arteri umbilikalis dia sebagian dari vesika urinaria dan ductus deferens. Kemudian untuk arteri vesikalis superior dia memberi vaskularisasi ke bagian superior dari vesika urinaria dan bagian distal dari ureter. Kemudian untuk arteri ductus deferens sesuai namanya ke ductus deferens. Arteri obturator tadi bisa bayangkan obturator masuk ke foramen obturatoria, dia memberikan perdarahan ke otot-otot pelvis terutama musculus obturatorius ya, dan sebagian ke kaput femur karena dia menembuskan jedusane adalah kaput femur. Kemudian arteri vesikalis inferior dia ke bagian bawah dari vesika urinaria, kemudian pelvic ureter, kemudian glandula seminalis atau vesikula seminalis dan prostat. Karena tadi lokasinya ada di daerah bawah ya, tadi yang bisa dilihat di sini. Nah, di daerah ini termasuk ke cabang prostat. Kemudian ada arteri rectalis media, ini ke glandula seminalis juga, prostat dan bagian bawah dari rektum, namanya makanya rectalis media karena posisinya setinggi rektum tengah gitu ya. Nah, tapi dia juga ke depan ke prostat dan vesikula seminalis. Kemudian ada arteri pudenda interna, dia merupakan arteri utama dari perineum, termasuk otot dan kulit anus serta trigolum urogenital, juga ke korpus erektil dari penis dan vagina dan korpus yang ada di perempuan itu. Kemudian untuk divisi posteriornya, korpus clitoridis. Untuk divisi posteriornya dia ada arteri iliaka interna ya, ini asalnya dari sini, kemudian mencabang divisi posterior ada iliolumbar, sacralis lateralis, dan tadi yang ke arah musculus gluteus tadi ya. Kemudian ada arteri testicularis, itu ke arah testis epididymis, dan abdominal ureter itu ureter yang ada di dalam abdomen itu ya. Nah, itu untuk arterinya. Sudah ya, ini ya. Jadi nanti belajarnya dari gambar dulu. Kalau sudah dipahami letak-letaknya, cabang-cabangnya, bisa ke sini. Nah, sekarang pena. Kalau pena itu lebih gampang karena kalau sudah hafal arterinya, venanya tinggal ganti A-nya jadi V gitu ya, Dek. Nah, dan vena itu lebih simpel karena dia tidak terbagi menjadi divisi anterior posterior. Variasinya banyak di manusia. Jadi cabangnya ada yang cabang tinggi, cabangnya ada yang rendah, plexusnya ada yang ini misalnya di satu orang 3, ada yang cuma 2. Nah, variasinya tinggi sehingga kalau vena-vena di pelvis ya bisa mengikuti nama arterinya meskipun jumlahnya 2, 3 nggak masalah, tergantung lokasinya. Nah, ini misalnya di sini kan tadi ada arteri obturatoria yang menembus foramen obturatum. Nah, ini venanya vena obturatoria. Kemudian
kemudian ada vena glutea superior yang ada di menembus musculus gluteus. Ada vena glutea inferior, ada vena pudenda interna ya, sesuai dengan arterinya tadi. Ada vena rectalis media juga. Nah, ini vena rectalis media nanti akan membentuk plexus atau anyaman vena di rektum. Plexus venosus rectalis yang kalau ini mengalami sumbatan atau gangguan pasase isinya ke arah proksimal, di sini akan mengalami dilatasi sehingga terjadi hemoroid. Hemoroid itu pelebaran dari pembuluh vena yang ada di anus. Nah, contohnya dia mengalami gangguan pasase ya, kalau ada kehamilan ternyata janinnya kepalanya menekan ke arah posterior sehingga aliran vena-vena yang ada di sini, vena iliaca internanya ke tekan, akibatnya yang di bawah kan terdilatasi. Nah, salah satu yang kelihatan dari luar ini anus ini kan letaknya di superficial ya, vena di rektum itu, sehingga terjadi hemoroid. Hemoroid itu AB kalau bahasa awam. Nah, kemudian selain itu juga ada plexus venosus yang lain. Di sini ada plexus venosus vesicalis ya, depan belakang. Plexus venosus prostatic selain plexus venosus rectalis tadi. Nah, ini semuanya yang bagian dalam ini akan bermuara ke vena iliaca yang interna dan nantinya akan bermuara ke vena iliaca communis terus ke vena cava inferior. Kemudian kalau yang di luar ini sama ya, dari vena dinding abdomen dan vena circumflexa ilium profunda yang ke arah ilium ya, itu dia nanti akan bermuara ke vena iliaca yang eksterna. Eksterna itu di luar dari rongga pelvis. Nah, itu yang vena. Mungkin soalnya sebutkan 3 cabang dari vena yang ada di pelvis gitu ya, yang memvaskularisasi organ visceral pelvis. Nah, jadi